Nyolong yu'azzaru den takzir sapa sarif. Yang jelas gini, kula nu berkali-kali istikharah di masalah hukum-hukumnya pangeran. Hanya istikharah itu istikharah ilmu ya. Pada akhirnya kita ini hanya berkeyakinan bahwa hukumnya Allah itu yang terbaik. Tentu kita sepakat yang terbaik. Meskipun ra iso nglakoni, pokoknya iman, gak iso nglakoni ya Allah, pokoknya napa? Iman. Nah, kedua, jika terpaksa tidak bisa melakukan, itu enggak usah ingkar hukumnya. Saya ulang lagi, kalau terpaksa tidak bisa melakukan, itu jangan ingkar hukumnya. Tapi kita pakai kaidah la yudraku kullu, la yudraku kullu. Misalnya kita di Indonesia itu kan enggak bisa ngetok tangan. Karena hukum Indonesia diganti penjara. Ya, diganti apa? Penjara. Kita jangan pernah meyakini kalau penjara itu setingkat atau mengganti kehebatan atau keakuratan hukum ketok nopo tangan. Jangan-jangan masih ada maling sampai sekarang tuh karena nggak pakai teori ketok tangan. Kok gak kebayang kan? Misalnya ada satu siapa saja nyolong cek pejabat, cek wong awam, terus tangannya diketok mergo sarik, itu kan jadi ibroh, jadi kenangan buruk. Dan anaknya putune cek eling nak bae diketok mergo itu kan bisa jadi terapi mandi. Oke, terus diganti penjara. Kamu nggak perlu meyakini, nah akan setingkat itu tidak mungkin apa? Setingkat. Tapi daripada maling dikai Nobel ke kecerdasan, nah itu kan malah kacau. Nyolong nganti rakonangan, bukti cerdas. Sing dicolong bukti pintu. Terus bukai Nobel, itu orang aja sampai ngono. Nah itu merubah apa? Hukum. Makanya itu pandangan ulama, ya saya ulang lagi. Pokoknya kaidah ini itu hukumnya Allah tentu yang terbaik. Kalau nanti matur ngoten tentang depan beberapa kiai kajian, karena memang ilmu itu harus dikonsensus, harus diomongkan. Karena nanti kalau ulama ngomong, pentingnya yang cocok ya biar jadi ijma, yang tidak cocok biar ada istihad, biar ada apa? Istihad. Misalnya begini, kisos, zina muhsan itu kalau hukum Islam kan dirajam. Dirajam itu diantemi watu nganti mati. Itu kalau ya pokoknya akhirnya mati. Oke, kita sepakat di hukum modern nggak dipakai. Ada wong selingkuh malah podo KRP macam-macam lah. Tapi kita sepakat kalau ada orang yang tentang hukum Islam rajam itu kan ujung-ujungnya karena nganggep mati itu sadis. Membunuh seperti itu sadis. Oke, kita sepakat secara rasa begitu. Tapi kita iman bahwa membunuh dengan rajam itu hukum apa? Kemudian kita tidak bisa meraktekkan karena kita di Indonesia. Meneng Arab Saudi angel meraktekno meneng Indonesia. Tapi kita tahu bahwa hukum itu yang terbaik. Buktinya begini. Sekarang orang yang dibunuh karena cemburu itu dengan andekan ada hukum rajam banyak mana? Yang sekarang fakta. Banyak yang cemburu. Artinya sama saja mereka menghindari hukum dibunuh oleh tatanan Islam, tapi di lapangan malah sering terjadi pembunuhan karena apa? Cemburu karena selingkuh. Nah ini pentingnya hujjah. Seorang ulama harus ngomong begini terus. Setidaknya orang itu masih bisa menalar hukumnya Allah. Paham ya sih maksudnya? Ini penting saya utarakan karena ojo sampai wis kalah aplikasi hukum terus kue kalah neng logika. Itu neraka kan, rai-rai neraka nanti. Buat ini tenan. Misalnya kita kiai sudah pernah sinaur atau mutolaah, kakean nak untuk duit, gak iso mikir. Terus ada LSM gugat, hukum Islam itu sadis. Nggih, hukum Islam itu sadis. Wong zina seneng-senenge dhewe kok dirajam. Misal modal terus dekne, iya aku asline ya ora pati srek lho piye bocah kok gobloke ngono. Ndak boleh, hukum itu enggak srek-srekan. Tapi kita nerima secara logika. Tadi oke, kita tidak bisa meraktekkan itu. Saya ulang lagi, oke, kita tidak bisa meraktekkan itu. Tapi kita bisa ngomong secara statistik. Ketika rajam nggak dipraktekkan, potong tangan nggak dipraktekkan. Sekarang orang yang mati karena begal berapa? Karena tidak ada kisos. Iya betul. Orang yang mati karena penjahat berapa? Orang yang mati karena tuduhan selingkuh berapa? Dan lebih sadis, ono sing legono LPG, ono sing macam dibuang. Lah kira ono sing mateni kan nyerap payu. Jajal ki demeni artis sing demenane wong sugih, nek ora tuntas ya. Sewakno preman dimutilasi ya. Nah sing senengi wong kriting gedut kan ya ora ono sing mateni kowe. Enggak, artinya ini kata Senawawi Banten, beliau ngendikan gini, tentu beliau tidak menyontohkan detail kayak seperti ini ya, karena karangan itu pasti enggak seluas lisan ya.
Islam itu tidak akan menang bisolah wasyauka. Sampai kalau nggak percaya lihat di ketika beliau nafsiri fa inna hizballahi humul ghalibun. Itu diulang-ulang dari sekian ayat yang setema itu bahwa pasukan Allah itu pasti pada akhirnya apa? Menang. Itu beliau ngendikan gini, sama masih ingat betul tuh. Bil hujjah la bisolah wasyauka. Amma bisolah wasyauka faqat yahlibul muslimun. Faqat yahlibul muslimun faqat mabni masjid. Kemenangan Islam abadi itu hanya secara logika, secara argumentasi ilmiah. Tapi kalau syaukah, kalau kekuasaan, itu seringkali umat Islam kalah. Dia nyontohkan ketika Nyun Sewu perang Uhud, cara dohir kalah. Nabi Yahya perang, ya Nyun Sewu beliau terbunuh, mati kan? Mati itu cara dohir kan? Kalah. Nabi Zakaria cara dohir terbunuh. Masih banyak lagi beberapa orang soleh Nabi yang mati terbunuh. Artinya apa? Kalau kemenangan pakai ukuran menang nggak terbunuh, Nabi pun banyak yang terbunuh, berarti sebuah arti ini Nabi itu kalah. Tapi kemenangan abadi itu bil hujjah, dengan argumentasi ilmiah kayak tadi. Sekarang kalau kita menolak hukum qisas karena kamu anggap sadis, masa membunuh itu sadis. Oke, kita misalnya secara nafsu nolak. Sekarang faktanya penjahat, pembunuh di Indonesia itu banyak sekali. Dan kamu harus berpikir piye-piye sebab utamanya nggak menerapkan hukum qisas. Paham ya, itu hukum Allah. Tapi kamu tidak usah memaksakan hukum qisas sampai guling non negara. Sebelumnya qisas wis mati akeh blok-blok malah ra karu-karuan. Saya maksa negara Islam wong sing mati wis malah jutaan. Pamane ben dadi negara Islam Amirul Mukminin sapa ya? Jare jarang montong Gus Afif. Jarang bocah negara Ki Mansur paten-patenan meneh. Dari kelompok balik Pak Tuhan. Itu malah panjang, malah apa? Sono urutane paling layak sing nasab apik, sing ra nasab, sing paling takwa lha ngukur takwa iku piye? Apa di daftar KPU itu paling takwa. Ora ono takwa kok diukur hasil takwa ora oleh riya kok apik. Terus dia takon. Ayo ben tahajud ping pira? 11 Gus sampe takoki 7 menang turun. Bareng takokane diwalik, Gus kowe diuntungno Islam iku arang-arang Gus jarang kesan sampe kowe gak sering wah menang Gus apik. Iki duripe Islam, iki nguripe Islam kan terus. Terus minus. Suwe-suwe diundi. Ini panjang. Ini penting saya utarakan ya. Jangan kalau kalah aplikasi hukum ya praktek hukum kita kalah di hujjah itu jangan sampai. Sampai ke kafir. Oh kafir tenan kan. Gue yang ngingkari hukumnya Allah itu kafir. Atau orang lakoni mau fasik. Kabeh ulama sepakat orang lakoni hukumnya Allah mau fasik. Tapi nak nganggep hukumnya Allah gak rasional itu kafir. Jadi mendingan fasik kan wis biasa. Ora biasa piye. Mbah-mbahmu ya fasik wis kan biasa wae. Nah, kecuali sadat-sadat ulama ngono mbah-mbah ra fasik. Nek awak dhewe fasik kan biasa wae kok heran. Untuk turunane gawan wis biasa wae hukum fasik kok muring-muring. Biasa wae no. Biasa wae. Ini saya utarakan ya. Jadi sebetulnya di karangan-karangan ulama dulu itu yang penting itu hujjah. Ini apa? Hujjah. Terus kedua ulama ada yang nyontohkan ekstrim begini. Ya, saya ulang lagi. Yang menyontohkan ekstrim begini. Misalnya Nyun Sewu ya, ada orang dakwahnya sukses, umatnya banyak. Terus kamu anggap, oh ini metodenya benar. Sehingga dia umatnya banyak. Kalau umatnya tidak banyak, metodenya salah. Itu tidak boleh juga Anda berteori gitu. Kamu harus punya keimanan. Wong seneng ngaji ini ya hidayah ya Allah. Soalnya ibu-ibu pinter terus nganalisis itu, ibu-ibu pantas-pantas yang dunia kok di alat apa? Analisis. Tapi mau ibu-ibu ayo imani. Karena kalau kamu imani, nanti selalu ada pertanyaan. Kalau Rasulullah itu orang terbaik dalam kaifiyah dakwah, kenapa masih ada orang munafik? Kenapa masih ada orang kafir? Terus gak penyimpul gak sukses kafir. Mulane kiai ku dono mutung terus ngaji bar mutung. Iku ben wiling-wilingan wong nabi ana sing murtad kok kiai ora ana sing murtad. Bedane nak mutung kok kiai hukume ora murtad kan kiai ini ora pati bener padha wae kan beda. Tapi nak mutung kok nabi darani. Tapi setidaknya kiai juga belajar nak umat sing mutung wong nabi ana sing mutung. Ini penting kalau utara. Sehingga karena kalau kamu pakai tolok-tolok ukur itu, makanya kalau karangannya orang-orang alim ya, termasuk misalnya kitab-kitab yang dikarang misalnya di Simtud Duro, di kitab-kitab Diba, Berjanji itu mesti gitu.
dengan sekian mukjizatnya Nabi, wa ma'adzalika ya ono sing saida, ono sing syafi'ah wong iku urusan kodok. Karena beliau tahu ini kalau teori terlalu diimani terus orang nyimpulkan korbannya juga Nabi. Itu tadi misalnya ke berkesimpulan nak wong dakwah bener mesti kabeh iman. Ternyata tidak ada Nabi yang semuanya iman. Nabi Ibrahim ono Namrud, Nabi Musa ono Fir'aun, Nabi Muhammad ono Abu macam-macam, Abu Lahab, Abu Jahal, orang munafik. Sehingga kita pantas-pantas ya wong pinter ya bebo ngomong nak dakwah iku nak tepak iku ya ape pengaruhnya ape. Tapi kalau saya kok itu angger di umat berarti salah metode goblok ya. Nah, ini penting seorang ulama harus ngomong begitu terus karena tujuan ulama itu satu menjaga izzah ya, izzatul Islam. Tentu izzatul Islam bisa dijaga lewat kita hujjah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan kula suwun nggih. Sing ngaji kula niku kabeh. Kowe nek duwe syahwat over, hiper, wis nek mati wis mending aja zina. Paling gak ora janggal nek ana nabi wae, yo siku ora usah praktekno perkara. Tapi baru kayak gitu syahwat hiper, paling gak agak janggal nek nabi ku wae. Ternyata yo butuh tenan. Aja kok kowe ora syahwat terus nabi bojone akeh. Kok iso jare orientasine ibadah kok jebule. Wah yo neraka. Mana tok kowe wis dikek syahwat ben bingung gak lah. Mergo wae ora wani zina. Rawani ngekang mbek poso ora gelem kok repot. Ben bingung nganti mati ra wis. Tapi hikmahe ono kowe ra janggal mbek poligami. Piye wis sing lakoni poligami Kanjeng Nabi. Ben bingung gak lah. Kok wae ora wani. Zina rawani poso ra gelem. Ayo padahal resepe Nabi nak sawate gede. Ayo sapa sing gelem? Oh aku ora gelem. Nah aku tak nikmati artinya gini. Ben setane kakuati ya Allah barokah wong lanang di sahabat over gak janggal mbek Nabi ku. Wah ya alhamdulillah Gusti wis duwe sahabat iman bener normal aja. Swarga ya, swarga lak jamin swarga. Swarga. Pokoknya apa sing terjadi nek mati wae, sementing aja maksiat. Misalnya wis seneng duwe terus roh kiai kok seneng duwe. Paling gak kira suudon. Bener Pak Tuhan umpama jen enak. Lu paling gak kan umpama kira seneng duwe. Digo apa to do malah suudon be wong mukmin. Jadi sanggup semuanya digo perangkat ibadah. Ojo, makanya ini pentingnya kata Syekh Nawawi. Orang tuh harus terlatih seperti itu, harus terlatih seperti itu. Misalnya Allah yaf'alu ma yasha. Kalau nak nyontono berkali-kali saya ngaji di Jogja, Allah itu yaf'alu ma yasha. Orang soleh bisa saja endingnya buruk, suul khotimah. Orang yang mulai cilik fasik, bisa wae terakhir husnul khotimah. Mergo Allah yaf'alu. Ya nek mati wae, ora kok terus kowe janggal. Nak ngono apa semau gue. Semau gue cek orang wae. Kita nyontohkan gini ya. Saya kalau di Jogja berkali-kali saya contohkan gini. Saya punya rumah, saya ulang lagi saya punya rumah. Kemudian rumah itu madem-ngetan atau madem-wulan. Terus yang depan tentu tak kira ruang tamu. Di situ ada sofa bersih. Paribasannya telek ceceknya tak bersihkan karena itu sofa ruang tamu. Terus yang di belakang itu ada yang saya bikin sapi deng. Ya sapi deng yang gon WC. Ono rusuhane tak barno, paribasane ono popoke bayi ndak mendesak dibersihkan karena posisi di kamar mandi di sapi deng. Ya sudah begitu berpuluh-puluh tahun. Tentu yang kamar tamu itu keren. Di situ mungkin saya punya tamu mulai ulama, mulai orang alim, mulai wong bingung macam-macam lah semuanya. Suatu saat, ini kan rumah saya terus. Suatu saat aku ganti pikiran, omahku sing go guri tak dedekno karep. Paham ya? Sing dhisik terhormat kamar tamu tak dedekno sapi deng. Terus ana tangga sing berhak protes aku wae-wae gede. Ayo jajan. Iso ke daran aku dolim. Ayo jawab. Ben ra kafir ayo jawab. Ya terserah wong Allah yaf'alu. Mayasa. Lha iki mergo apa ya Allah sing duwe kowe ku Allah, terserah pangeran. Pangeran mbok takoki. Lah mulan pangeran kadang ngendikan wis syariat la yusalu amma yaf'al wa hum sing duwe mbok takoki. Tunggal misalnya ngaji Gus wae ngaji ra kan sing duwe ilmu aku kayak cangkeman. Terserah aku. Kowe takok. Senengane kok takok. Mulane nama ahlakal ladina min qablikum ya kasratu masali. Nuruti kowe kok. Sesuk kiai ini mbok undang, mbok ngel-ngel teko. Malah repot. Lah ini kan
Contoh, siapa yang nggak taslim dengan contoh itu? Misalnya ini pentingnya analogi. Makanya kata Imam Ghazali, kenapa Quran sering dorbul amsal? Karena itu akroba ilal fahmi. Orang tuh paling gampang memahami kalau ada amsal. Kadzalika dribuwahul amsal. Ya tadi, misalnya sekarang ini kan musola. Banyak contoh gampang tuh masjid. Masjid kan banyak gitu kan. Masjid dulu kecil. Sehingga guri itu dulu 3 kamar mandi, 3 sapidang, gue nguyom. Waktu saat masjid dirubah, itu jadi imaman. Mau apa coba? Ya wis terhormat ta. Dirosi macam-macam. Sing dhisik terhormat dadi gon sapiteng. Lha iki kula menangi Gus Afif duwe sik era masjid jenenge jeding apa kok guri awar imam. Saiki ora era modern malah jeding wis kok ngarep awar pintu gerbang ben nak wong ziarah wali songo iku iso mandek mergo ngerti nek ana jedinge. Itu kan perubahan sosiologi. Terus sing nyalahno sapa? Misale ku ewekmu dhewe. No apa ya falu? Nah, ya. Orang tuh harus punya logika. Ini yang abadi. Sehingga kita ya tetap menerima ya falu. Meskipun gue sebagai manusia ya khawatir. Gara-gara sifat Allah sing ya falu masa gue sebagai manusia kan khawatir. Karo wangi ngaji jalalan ngalor kidul. Jebule sok ben sok. Kadang aku yo keben ben Allah ya falu masa kok geger. Ya susah ya apa? Mon rokok ujek ombo. Terus kaya ora masalah cara. Lho soal ke wedi menungso kok ora wedi, tapi tetep Allah kaya ya falu. Lho kula sering kadang wedi, tapi tambah. Lah nek ngoten terus wedi kan gak masalah, jan Allah ya falu. Kula sing kuwatirin ajaran rido Gus, nek iku sifate jenengan gak masalah. Mon rokok kidane wedi sendiri dari pangeran aku tak pikir wis kok repot. Penting aja mlebu disiksa, mlebu jalan-jalan itu penting. Wah, putih seksual ya repot. Lor. Ojo mlebu sing KTP-ne neraka. Mau survei wae napa? Survei wae. Golek umate ning ndi kok ora. Itu malaikat neraka iku ya tetep pinter wong mukmin. Masyhur niku riwayat-riwayat. Ada orang di neraka sudah 1000 tahun. Dia wiridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Ya Hanan dat sing akeh welasasi, ya Manan dat sing akeh peparinge. Malaikat yang di neraka itu janggal. Janggale ngene. Wong kowe wis disiksa pangeran kok ijek muji pangeran. Wis menisan sambat waduh akan nek apa ke muji pangeran. Artinya kecewa malaikat maksudnya kok wis disiksa kok ijek. Saya ora hasil iku disomasi lah. Malaikat matur pangeran. Ya jare pangeran saya enak dawuhe pangeran. Ya saiki takoki. Kenapa kok tetep wiridan ngono padahal tak siksa. Nah kok ya fulan jare kowe takoki pangeran. Kok iso wiridan ya Hanan wong kowe wis disiksa. Terus wahalil Hanan illa wa. Lah masa wis disiksa tetep Allah sifate Hanan. Allah zat sing akeh sayang. Ini penting kula aturaken. Ini ndak oportunis. Misalnya gini ya. Misalnya gini, contoh di kehidupan nyata. Misalnya Pak Jokowi atau Pak SBY itu siapa saja atau manusia biasa seperti ini. Siapa saja. Ada orang ngasih duit ke Safif 1 miliar. Sama sekali tidak ngasih saya. Saya kalau pakai ego saya darane wong iku medhit, ngaku rantuk. Gendeng ta ora? Wong ana wong sudah kok 1 miliar tak arani wong medhit, sarap ora saya. Oh, sarap, Kang. Tak baleni meneh. Kowe ben imane ku bener. Sekali salah neraka perkara iki kan neraka, Kang. Ana wong ngedhik ke Safif 1 miliar. Gak ngekeki kowe blas terus ditakoki. Medhit wong kok gobloke ngono karuan. Karuan ana wong ngekeki 1 miliar kok sifati. Medhit ngono lho ora. Gara-gara rantuk. Lah saiki Allah iku ngekeki wong sak donya. Ning Jakarta wae wong dhuwit 1 triliun. Wae. Sandiaga Uno iku klaime dhuwit 2 triliun. Jika iku sing diaudit iku 200 miliar. Iku kan kayak aneh Allah kabeh. Gara-gara ngekeki kowe terus Allah yang medhel lho kok. Artinya gini Allah tetep welasase soal rong tok kowe iku ya mbok. Pokoke ngono sih. Sifat ora iso gugur mergo sentimen pribadi. Sesuk ana wong ayu barang elek lha piye. Aku ora rasane lho. Lah iku jenenge hujah apa? Hujah. Lah aku tak latih dadi wong sing bener.
Jadi Allah tetap Hanan mana soal aku lah tapi kowe nek neraka kuwi urusanku, neraka ya neraka. Iku urusan, tapi pangeran tetap Hanan ya Manan. Akhirnya ya Allah wis mbok jawab. Kadang nih malaikat mature ngeten-ngeten. Lah ya dekne tak siksa mergo dosane akeh, tapi wiridane bener. Akhirnya ya kon wiridan ning swarga, mlebu swarga. Coba kalau dekne wiridan ya wailana, utawa ya wailana. Iku nyeluk sapa kan ngono. Pemene aduh mbok ya aduh salah kok jelas. Tak warai. Ngene iki kudu syukur mek aku, tak warai carane wiridan ning neraka. Nah, wiridan mimin tahlil kan wis biasa. Ijazah ngono iku sakel. Nek ijazah wiridan ning neraka. Kalau ada berkepentingan iki iso dicatet, no. Nah, iso ora usah mlebu, tapi misale, tapi potensinya kan tinggi lagi. Menyiapkan loh. Ya, menyiapkan itu. Jadi sifat itu fil waqi'. Salah jenenge sifat itu fil waqi'. Sesuatu yang nyata itu sifat. Salahno cawe doa ayu ya sudah ayu sifat. Aja pepe ra kowe ora rasane. Walah. Habibi ahli teknologi kowe darani kudu ahli pepe ra ngekek dhuwit kowe goblok. Ya repot iku kaya wong munafik. Wong munafik dhisik cara iman ngono. Masyhur pengen anak nyifati wong munafik ku sapa? Nantuk fainu tu minha ya radu, nantuk bagian ya radu. Oke, Muhammad apian. Wa illam yu'tu minha idahum yaskhatu. Nak Kanjeng Nabi lali ra ngekeki. Ah bener Muhammad. Kita dikecek. Olane kula nusirine kena apa kula ngiyai teng mriki gak nampa tamu. Kula ndak sekuat kiai-kiai saleh sing ra beda-beda nang tamu. Ngaji wis ngaji. Keruweten. Ono tamu tak sambut mergo toha mubalek, sing sitok ora tak sambut jebule wali abdal sing mubalek mlebu tok kan ya ora ero. Engko misale toha ora tak sambut diseneni Nabi, "Za takakarimu kaumin fakrimu." Iki wong keren kok mbok mbarno. Tapi kok ora nyambut wali abdal salahne Nabi, ku waliku kok ora ero. Bocah kok ora wali ngono. Ya kan disalahno. Disambut kabeh ngentekno dhuwit. Ngene ae barno ngaji. Bar mulai karep-karepmu. Daripada kok kowe fine auto mendaro tu, film yo tau mendai itu. Akhirnya kowe nganggo ukuran servis sosial. Wis tak ilmu ni rasa takok bocah kok. Kiai kok takokno. Tapi nek ana kiai liya sing istihad, apian yo keben ku hake napa? Istihad. Nek khase wong alim ndek hak napa? Istihad. Ana kiai sing wapian nggih kathah. Lho kowe dhe panutane wonten Mbah Mun Mbah Arwani ku ada. Kiai sing ra nampa tamu nggih kathah, ana Mbah Dimyati Pandeglang macam-macam. Sing ra jelas kok ada. Maksudnya kadang apa ya kadang ora. Kowe enak iku dadi semau kowe yo. Ya Allah. Wong karek ana to kok kecangkeman lho. Khazanah kita itu banyak napa? Dari bapak Mbah Dimyati Pandeglang enggak termasuk ngalim. Andien bapak sing dari zaman teng Lasem. Masyhur tamu sampai ra dipeduli. Beliau nopo ya kalau mau ke jamaah orang salaman ketika mau apa? Salam. Suatu saat ada yang nyual juga. Ya padha ngalime. Jenengan itu ora hormat tamu, padahal tamu itu dawuh Kanjeng Nabi. Fal yukrim apa? Jawab lucu. Tamu ku ra kowe tok, aku di tamu sing luwih gedhe. Karena dia sibuk mbek malaikat mesti malah tamu ku ra kowe tok. Hanya dia punya dunia apa? Sendiri. Nah kalau saya cara berpikir sederhana, kita ini makhluk sosial, pasti pakai ukuran servis. Kalau semua orang ngaji kulino dengan ukuran servis itu bahaya. Nanti yang kulino di servis merasa nyaman, yang tidak terganggu. Niatnya ngaji kok kecangkeman. Kita latih. Ya semua orang kan punya siasa untuk melatih itu. Memang semua ulama harus punya siasa untuk melatih ikhlas. Ya sudah kalau ngaji ya, ngaji tolak ilmu. Orang golek penghormatan nggak golek servis. Tolak ilmu itu mungkin tolak ilmu mesti kecekel kok malah. Makanya saya ulang lagi ya, sifat itu sifatun kasifah. Kalau di Jalalain ini sifatun kasifah. Ketika Allah memberi orang Jakarta uang triliunan, berarti Allah lomo. Loh kalau nanti saya perasaan kalau Allah sugih, mereka wong Amerika duit kok triliunan. Itu Bill Gates itu yang punya Microsoft. Itu 1 detik, per detik yang itu, orang per pidato, per detik. Itu uangnya, itu tambah 5 miliar per detik. Orang terkaya di dunia. Ya coba bayangkan, selagi aja masih ada transaksi Microsoft, coba semua teknologi komputer itu pakai Microsoft.
Dan misalnya di Indonesia bengi, berarti ada transaksi. Di daerah lain siang ada. Kok gak orang terkaya di dunia? Nah cara aku sih suka pangeran dia suki. Soal beras kayak pangeran mergo wis pirsa bagian akhirat. Kok ora gelem pisan. Ono kok maksudnya orang kayak kuwi gak dawuh bagian iku akhirat. Nek wong kafir wa malahu fil akhirati min khala lho kowe sing rasa sabar. Gusti. Akhirnya yo akhirat tantuk beneran. Mulane mareni, kelakuan niku mareni. Bocah orang mari-mari. Ya kalau baleni malih. Kalau kita tidak bisa mengaplikasikan hukum Islam, tapi yakini hukum Islam itu yang terbaik. Misalnya nggak ada kisos. Oke, kita di Indonesia tidak ada kisos. Tapi yakini bahwa kisos itu adalah penghenti pembunuhan terbaik. Ya? Penyetop pembunuhan. Buktinya apa? Kalau gara-gara tidak ada kisos hanya di penjara, berapa pembunuhan di Indonesia? Oh ribuan, mungkin jutaan. Andai kan ada kisos, mungkin pembunuhan hanya 1-2. Paham ya? Karena orang takut di kisos. Artinya apa? Natijanya kan sama. Orang menentang kisos itu kan karena anti pembunuhan. Paham ya? Saya ulangi, orang anti kisos karena takut pembunuhan itu sah. Tapi gara-gara gak ada kisos kan malah pembunuhan di mana-mana. Demi nyolong HP, kepergok, membunuh. Nyolong emas, kepergok. Coba kalau orang itu ada kisos kan mikir tenan jenenge membunuh. Nah itu disebut walakum fil kisosi hayat. Kalau hukum kisos diterapkan pasti menjaga kehidupan. Soal hati prakteknya ya wis urusan kita istighfar. Ya biar rasa nglakoni hukumnya Allah. Tapi kamu jangan pernah nggak tahu hujjah hukumnya Allah. Itu disebut qul falillahil hujjatul balighah. Tetap hukum yang dipakai Allah itu hukum yang sangat akurat, sangat terbaik. Tapi kudu sing nerangno. Sentuh kok seneng Kanjeng Nabi, ora teko. Kau oleh ngancam-ancam. Ini sing balik mutu kata apa ana sing aku ora roh. Berarti orang kondang, agar aku ora roh berarti orang kondang. Nggih kathah cuma sing sabuli sing arep mak. Jadi kalau suwun sanget. Aja sampai kentekan napa hujjah. Mbon aku ora paham lah. Wis ibu-ibu paham. Wen ora paham yo ibu-ibu paham. Taruh aja gini, misalnya mati. Ini kalau kemarin tuh saya diantar beberapa dosen dari Jogja ke sini. Karena Ahad kemarin kan saya nekani Kholi Habib Anis. Tapi saya datangnya Ahad karena saya sama Hasan. Karena acaranya itu kebetulan memang saya seneng yang Ahad karena acara Roha. Roha itu beberapa Habib yang alim baca Ihya, baca kitab. Saya kan ya secara teori lebih ingin ya acara Roha. Ya dengerin orang-orang alim. Kan setiap orang alim punya masrob sendiri-sendiri, ada yang masrob macam-macam lah. Saya ketemu orang banyak, terus diantara ya saya mustame', saya posisi mendengar, terus setelah itu ketemu banyak orang, terus diskusi. Ya banyak orang, ya ketemu di sini pas pulangnya. Ya mereka akhirnya semuanya sadar. Yang penting kita jaga argumentasi hujjah. Saya ulang lagi, menjaga argumentasi hujjah. Ya kayak tadi. Sekarang misalnya orang nggak boleh poligami, oke kita agak berani, atau takut istri, atau takut rapayu, atau memang ya macam-macam lah sebabnya itu macam. Semestinya rapayu, itu paling pokok rapayu. Ya di duit macam-macam, misalnya di duit ada nyali macam-macam lah sebabnya macam-macam. Di duit gue wiridan. Ini kisah nyata ini, karena ini yang saya alami. Saya punya teman wartawan Islam Muslim. Ini cerita ini kisah nyata. Dulu Agim itu kan nikah. Ini kan bukan urusan pribadi, urusan yang hukum Islamnya. Saya tidak penting masalah pribadinya. Singkat cerita karena beliau poligami kan dibully sedemikian rupa di media massa. Terus beberapa media yang dengan tanda kutip rapati Islamfobia. Itu semua tulisan kok tentang buruknya poligami. Bukan tidak tentang Agim lagi. Tidak dengan figur yang Agim, tapi tentang jeleknya bahwa poligami itu bukti hiperseks, tidak iktifak bimro'atin wahidah, tapi harus banyak. Singkat cerita, si wartawan tadi yang Muslim tadi tanya saya, Pak, hukum poligami itu duduk perkaranya kayak apa? Karena ini kita mau bikin gerakan begini. Ya saya jawab gini. Ternyata apa? Tujuannya semua menulis jeleknya poligami itu gini. Kalau mereka langsung berpromosi supaya umat Islam benci Nabi Muhammad itu kangelan. Umat Islam sangat mencintai Nabi Muhammad.
Jadi nggak nyebut Nabi Muhammad, dia hanya cerita jeleknya poligami. Pokoknya ana apike. Tapi yang terselubung adalah biar orang janggal dengan nabinya. Makanya orang harus syukur sama wartawan muslim karena ini yang tahu ya yang dunia jurnalistik. Terus akhirnya walhasil beberapa jurnalis muslim mensomasi media itu supaya menghentikan seri tulisan mencibir atau menyalahkan poligami. Jadi dari nyuwun sewu kasus pribadi, sebenarnya ada kasus ya poligami. Kebutuhan cuma dorawani ya. Nah ini cerita, dengar aja nggak? Mestinya kan harusnya kalau betul itu masalah yang jatuh karena hakim saja. Tapi enggak, ini sudah yang dikritik poligami. Sudah nggak nyebut aktornya. Supaya Pak tertanam di benak umat Islam bahwa poligami itu masalah. Lama-lama kan, ya Nabi wong soleh sayangnya kok. Wah, cek diomongkan enggak kan lama-lama di hati. Makanya kalau suwun, kowe nak ngono tenan kafir. Wong kok janggal lembek Nabi. Wis kerawani soal kowe, mau mergo ra di dhuwit ra apa macam-macam urusan. Itu Pak misalnya Said Muhammad garwane kata, "Yo wong bangga tenan di karo Said Muhammad, mertuane bangga di mantusan." Kok kowe terus iki? Wong mertua sitok kowe ambek kowe amit-amit to. Wong sabar to. Engko misalnya putrane akeh yo bangga dadi putrane Said Muhammad, putrane wong alim ganteng, mesti swarga putune Nabi. Lah dadi anak. Jadi wong iku kudu sadar ana hujah. Saiki misalnya wong digarwa Nabi, mertuane ya bangga. Abu Sufyan nak musuhe Nabi. Iku pas digarwa Ummu Habibah orang dadi muslim bangga. Dia mantu kan Nabi. Mikir Nabi perang. Apa meneh enggak ada mahar Nabi terbanyak kayak mahari Ummu napa Habibah. Bangga. Takut lah kok musuhi sik iki urusan iman, tapi aku seneng. Akhirnya susu Islam. Ya saiki kowe kan kurang, saiki wong dipek mantuku iku bangga ta ora? Mertuan sing saiki wae ora bangga. Malah wis jajaki ape Rafa. Wes di. Itu pinternya media, makanya diarani perang media. Terus kalau eling dawe pangeran yuridu na ayutfiu nurawah bi afwahihim. Mereka menulis tentang jeleknya poligami. Coba jurnal-jurnal di Denmark, di Inggris yang sering didemo umat Islam karena apa? Menulis, mencibir Kanjeng Nabi. Mesti temanya itu. Mengenai kalau suwon, jenengan tuh hujahnya yang kuat. Dia kayak tadi. Misalnya kerawani poligami oke, tapi kau di hujah begini misalnya. Nulung wong wedok sitok iku apik, mergo wedok iku lemah. Nah nulung sitok apik berarti loro apik. Posisi kan nulung ora ditulung awas sing. Aja kok olah-wale. Lho enggak ini kan hukumnya posisi wong nulung nyukupi ora dicukupi lho. Wah contohnya diwalek wis ngene sekolah, tak paham. Ya, wong wedok iku lemah. Nak kerja ning kota atau ning TKW ya rawan. Saiki nyukupi wong lemah, ayo pokoke ben jelas ya. Nyukupi wong lemah sitok wae apik. Apa meneh nyukupi wong lemah loro. Apa meneh nyukupi wong lemah telu. Wis. Ana wong telu nak ora di penggawean potensi kedoli, apa meneh menghentikan potensi itu. Apik. Setidaknya kowe tertanam hujah gitu. Wis kira wani lah gak penting ke wani. Tapi kowe terus klop ambek logika, kenapa Nabi harus poligami? Wes bro paham ya? Ya jadi sunah Nabi ora jegoten to. Jadi sunah Nabi ku paling apik anut sing manfaat. Misale jegoten di sunah Nabi, lomo sunah Nabi. Sing luwih manfaat go fakir miskin ku lomo. Dadi aja sampe wis jegoten gak lomo. Lah nek mergo lomo ya sunahe Nabi. Tentu bagi wong fakir manfaat lomo. Lah syukur-syukur iso loro-lorone nih biyo jenggoten. Ya lomo. Terus sunai meneh wae. Tapi iki kan pengenan Jawa fa'il khiftum Allah ta'dilu. Wedi radil wis kudu sita. Apa meneh nyata. Wong khiftum wis dadekno fawaqidatan apa meneh ora khiftum. Wis nyata kok khiftum. Ayo sapa sing ayo khiftum apa nyata? Oh nyata. Kalau ngaji teng Jogja di mana-mana ngomong seperti ini, biar orang itu sadar perempuan itu lemah.
Apalagi zaman perang dulu, lawan diculik, lawan jadi amat, nggih mboten. Imannya lemah. Indonesia saja yang makmur gini banyak yang jadi TKW hanya karena nggak berkecukupan. Terus ceritanya seperti itu. Mungkin ya semoga itu nggak semua benar ya. Tapi apapun itu sekarang menolong satu perempuan aja baik, apalagi dua, apalagi tiga. Ya sudah, meskipun kerawani. Tapi baru kayak logika itu kayak janggal lebih Nabi. Malah ngelem, wah Nabi hebat tenan, situ tulung akeh. Wes kerawanilah, wong wanillah ya ora payu. Lah ini disebut qul falillahil hujjatul baligh. Kok kena is ngono mukmin tenan, swarga. Ada orang ngono, pokoknya ngene. Pokoknya mbahmu logika kok meni. Pokoknya. Nah, kalau khawatir saya nanti saking lamanya orang nggak ngaji sama ulama, dikira hujjah itu hal yang nggak menopang Islam. Hujjah itu sangat menopang apa? Islam. Wong pangeran dhisik senengane ya nantang. Zaman nabi-nabi sugeng mesti kul halumma syuhada'akumul ladzina yasyhaduna anna wa harrama hadza. Misalnya itu nih di kitabim min qabli hada au atharatim min ilmin atau ilmiah. Coba sekarang tanya, ada orang kaya bisa mencukupi 4 perempuan yang bisa mengcover dari potensi zina, mengcover dari potensi terlantar, mengcover dari potensi terbelakang. Dengan orang kaya nggak mau poligami, mau demi mempertahankan harmonis. Terus adu argumentasi. Oh, aku sementing harmonis bojo sitok lah. Sing sitok papat enggak, saya ingin nolong orang empat. Coba secara sosial Anda dukung mana? Biar orang praktek nol. Iki mau secara sosial kamu dukung mana? Oh juga gue nafsu. Tapi syaratnya gak nafsu. Mau nggak gue hujah, no? Iya guys. Sepakat ya. Itu masih cukup. Nyukupi loh syaratnya. Misalnya orang bedaan, tulis saya bedaan. Ada orang yang mensosiali orang 4 dengan yang mensosiali orang 1. Hebat mana? Tuh jawab 4, ya lulus kira. Ini jangan kan urusan sosial nikah kan memang urusan. Wong ini fakih diatur carane blonjo nak kiri sakmene nak sugih sakmene setengah kiri setengah sugih. Fakih nanti kok terlalu fakih nak sugih mudani, nak kiri mudun, nak sedengan mudun. Bandhe 10 ukurane. Engko nak rodok ning ya kon golekno pembantu. Nek biasa kon bawa padu ku piye kok mati. Lho nggih ten takir pun mati. Tapi nek ana wong wedok ning kono mbah-mbah masak kewajibane wong lanang. Waduh, iku sing wae. Kiyaine rapati wani maca. Ora jare niki fikih Arab iki, fikih Arab. Oh, hukum ana hukum Arab, hukum Jawa. Sarap agar kiai maca takrim mesti. Iya fikih Arab. Oh, ana fikih Arab, fikih. Hukum ana Arab ana. Hanya nak hukum Arab ngoten. Hukum Arab bojomu nyusoni anakmu iku diitung bayar. Fain ardhana lakum ya fa'atuhunna ujuran ra iso. Wong nyusoni anak-anak itu juga bayar ora iso. Saiki bayangno ae, misale ki ngeloni lonte sewengi 100, saulan nek wis 3 juta. Piye bojomu iki ya? Cara pangeran wis bojo wajib dirumat. Nang fakta ya hitung-hitungan materi. Sekali sing lanang ra nafaqah, sing wedok ra wajib tamkinun nafsi. Ra wajib tamkinun nafsiha. Wong iso darani nusus sak dijak ra gelem posisi dicukupi, tapi nek ora dicukupi oleh gak gelem. Sekali dinafaqahi wajib gelem. Nah ora sing lanang ra wajib nafaqahi. Lha iku materi to. Coba hitungane materi gak? Nah ajarane fikih ya hitungane materi to. Materi. Wong tau iki fikih lho nek dadi rais fikih bolak-balik saiki wis rodok tasawuf wis. Tapi kan isih eling. Eling banget, terus eling banget. Kalau alhamdulillah ada masalah ingatan, itu eling banget. Paham? Jadi ini penting kulatur. No. Jadi gue sepenting itu Joko kul falillahil jadul baligh. Pangeran oleh nantang itu nih di kita bimbing qoblihada au atharatim min ilmin. Sekarang awat orang barat coba Anda tanya. Apalagi yang LSM. Kalau nolong orang 4 dengan nolong orang 1 baik mana? Coba kalau pertanyaannya dibalik gitu. Pasti mereka akan jawab baik nolong orang 4. Sekarang nolong secara haram demenan, baik nyolong secara legal. Baik mana? Baik yang legal. Meskipun kerawannya ora penting jadi hukum, wis ora penting.
Cuma dengan logika itu setidaknya kowe ra janggal mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemene Nabi Sulaiman. Kasare bro. Atau Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Berkoror. Dia itu amen ngapal ngono itu. Ndekne mlebu swarga mergo ana kabar apa? Widadarine. Mate. Kiai kudu ora ngono, ben swarga iku ben delok wajahe pangeran. Nah ndekne makome ora. Makome cek widadari. Iya, tapi ya apik wae napa? Ya saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada terapi, misalnya hukum potong tangan, sekarang kan dikritik tidak manusiawi. Tapi kita harus menjaga logika. Jangan-jangan karena tidak dipotong tangan masih banyak kejahatan. Yang karena nggak tegasnya kita, kejahatan itu ekstrim sampai membunuh. Coba kalau ada kisos, ada potong tangan, mungkin kejahatan tidak sebanyak itu. Soal kita tidak bisa mempraktekkan, ya alhamdulillah pokoknya istighfar, napa? Istighfar. Tapi aja sampai kowe janggal ambek hukume Allah Subhanahu wa taala. Wong kok sekali hukume Allah. Wis saiki misale Mbah Mun dawuh, Habib Lutfi dawuh, atau Badullah dawuh. Wong sing iskal wae suul adab. Iku iskal mbek dawuhe pangeran. Kowe wong iku mikir. Lah carane nek iskal be ulama kudu membantu. Utek-utek ra iso mikir dibantu. Iku tugasnya ulama. Bantu. Lah kula mikir ngeten nggih. Iki sering ngaji Ihya, sinau kitab-kitab Habib Abdul Haddad, sinau kitab wong alim-alim. Mergo ulama iku kan pinter. Mergo barokah Quran kan kadzalika dribu wahul amsal. Ihya itu pernah punya contoh gini tuh nih. Mungkin enggak orang punya sifat hasud atau dengki atau sifat buruk diingatkan kemudian orangnya legowo. Terus dia punya sekian cerita, ada ulama yang ketika diingatkan sifat buruknya, mereka legowo. Terus ditanya oleh Imam Ghazali, hal dzalika mungkinun fil jibillah al-basyariyah, apa itu mungkin secara watak manusia? Di mana-mana manusia kalau diingatkan kesalahannya kan tersinggung emosi. Kata Imam Ghazali, yaitu karena maknawi saja, kata Imam Ghazali, karena itu maknawi. Hasud, dengki itu mudirun ya, sesuatu yang bahaya tapi apa? Maknawi. Sehingga yang diingatkan nggak gampang taslim, nggak gampang menyerah. Sekarang bandingkan kalau itu jusmani, sesuatu yang fisik. Misalnya begini, ada orang, misalnya Gus Afif melaku gitu. Terus saya tahu di belakang tubuhnya itu ada kalajengking atau dolar kobra. Terus saya mengingatkan fi jasadika akrobun atau fi jasadika hayatun. Sing idza lasa'atka misalnya mita ini. Ini di jasad kamu ada akrob atau ada hayah yang kalau menyengat kamu pasti kamu mati. Kira-kira orang ini terima kasih enggak sama yang ingatkan? Enggak, jawab saja. Terima kasih karena ada sesuatu yang mudirun fi jasadi, sesuatu yang bahaya di fisiknya diingatkan dan karena diingatkan itu bisa menghilangkan. La wa hadzal hasad yadurruka fil akhirah. Ini sifat hasad membahayakan kamu di akhirat. Wa hadzal riya misalnya yadurruka fil akhirah. Wa hadzal khiktu kedrengki apa? Yadurruka fil akhirah. Wong dielingno barang sing nyelametno ning donya iki matur nuwun, dielingno barang sing mahayani ning akhirat kok gak matur. Itu setidaknya dengan baca ihya seperti itu terus kowe gak gampang emosi ketika diingatkan. Iya, diingatkan orang lain gitu. Nah, ini pentingnya apa? Amsal apa? Paham ya pentingnya? Amsal. Amsal itu alqa fil qalbi tetep luwih itu mantep iya ya. Misalnya kalau jengking ning awakku, aku gak ero. Dielingno wong liya kan matur nuwun. Terus aku jadi salah, terus aku jadi sifat hasud dengki. Dilingno wong liya, kan kudune seneng wong sifat iku sing ampe nyelakakno kowe ning akhirat. Nah, tapi itu pentingnya amsal. Salah lagi pentingnya amsal. Contoh lagi menyangkut nasab. Ana Gus kita itu melete mentang-mentang anake wong alim, bae wali, terus putune ra ibadah apa ngrasa wali pisan wong bae wali, wong bae dikholi. Dari Imam Ghazali, dari Said Abdul Haddad itu pengagum ihya. Sehingga beliau masyhur. Memang ilmu syaratnya memang harus mutawatir, justru itu bagus. Kamu jangan pernah mengatakan kalau Said Abdul Haddad ngikuti ihya. Gak oleh. Ilmu itu harus mutawatir, harus disepakati. Justru sekali berbeliau sependapat dengan Imam Ghazali itu malah jadi hujjah karena saling menguat. Kowe jodarani urusan apa anut-anutan ning ilmu ora ngono-ngono. Nah ning ilmu justru kalau ahlul ilm itu sepakat itu menunjukkan ini kuat sekali. Jadi kalau mau ngecek guys, saya ini kan punya ihya, punya nasoih diniyah, juga punya
Tiba itu mana apa itu? Maulid nih. Maulid yang paling digemari Sayyid Ali. Simtuduror itu Sohibu Simtuduror. Nah Indonesia baru kadlalah putu-putunya udah urip teng putih Indonesia. Kan Anis bin Alwi bin Ali. Jadi Sohibu Simtuduror namanya sinten Sayyid Ali bin Muhammad bin Husain. Nah saya datang ke Solo itu karena sanad fikih, sanad-sanad di Indonesia rata-rata lewat Sayyid Husain karena mbahnya Sohibu Simtuduror itu Mufti Syafi'iyah yang terkenal sekali. Rata-rata sanad kita sebagian itu lewat Sayyid Husain, Sayyid Husain Al-Makki. Aku ya seraro, mbok kon seraro. Mbok saune unimu wis pokoke. Bingung. Sementing bebas iso nek pokoke. Ya Anis bin Alwi bin Ali. Itu tak cek. Itu Sayyid Ali itu penggemar Maulid Tiba, ya Tiba yang sering kita baca. Sehingga karangan beliau di semua manaqib ngakui justru itu bagus. Ada penopangnya. Ada apa? Penopang. Ada penopang. Kayak Imam Syafi'i. Imam Nawawi kadang ya sependapat dengan Imam Syafi'i, tapi beliau dengan kecerdasannya sependapat dengan Imam Syafi'i. Meskipun ada 36 masalah atau berapa yang beliau itu enggak sependapat, enggak masalah. Justru ditopang orang cerdas itu bukti hebat. Karena ditopang orang cerdas. Taruh saja Mbah Mahfud alim, ditopang Mbah Hasyim cerdas. Mbah Hasyim ditopang Mbah Fakih Mas Kumabang cerdas. Mbah Fakih murid Mbah Zubair cerdas. Nah misalnya murid era cerdas terus goblok-goblok muni nderek kan. Jangan goblok gara nderek kan ngono. Dadi justru Allah gawe wong alim-alim muridé pinter ben duwe kritis. Kok ijek cocok berarti yo bener tenan. Paham nggih? Malah aku mbok cocoki barang ora bangga perkara niku ono. Fihi sayun masih ada masalah ini. Masih ada masalah. Tapi kan suatu saat saya nggak ngalim. Mbok kapan wis semua. Nah saya ulang lagi. Ternyata cara pandang ini diwariskan. Sekarang saya ulang lagi. Bae alim, wali terkenal wali. Terus putune ita itu melok koyo ngrasa ali dhewe. Ngamuk wong nak ora nurut. Pesen wong kon suwan ora suwan ngamuk mergo gak ngregani mbahku, aku iki putune sapa? Ya nak cara cangkem elek lha, ki putune sapa? Engko dhewe putune ora mbahmu malah takok aku. Karena cangkem elek ana wong udangan iki anake sapa lho arep anake jera roh. Oke, dalam hal maknawi, saya ulang lagi. Dalam hal maknawi, putu ini so GR nak meputune baik. Saya ulang lagi ya. Dalam hal yang tidak kasat mata yang maknawi, putu ini so melete. Aku putune ya iki, iso melete. Mergo maknawi ora ana buktine wae. Apane masyarakat dicek mitosno, piye-piye putune wong alim ini. Contoh kiai lah, padha jawane. Enggak, masalahnya kalau apa silsilah nubuwah itu kan jelas ya. Batatul Rasulillah itu tidak bisa dipakai contoh. Hanya kalau batatul Rasulillah itu kan dijamin ila yaumil kiamah. Ini contoh terjamin terhormat lah. Ini contoh yang kiai, misalnya kiai alim atau terkenal wali. Putune GR ita itu ngongkoni wong didang-dideng saya karepe dhewe mau ngerasa putune. Jadi Imam Ghazali. Contohkan itu di hal fisik. Kalau dia berani berarti hebat. Ya iku bae dhisik wis tau mangan. Saiki dene ra usah mangan, iktifa mbek mangane bae. Wani gak. Balene nek ana cara ngandel ya. Putune cung, Gus ya namanya sakit kecil Gus. Ki ora usah mangan, wong mbahmu ya dhisik wis mangan. Ki ora usah klambenan wong mbahmu dhisik ya wis klambenan. Tapi ning bab manawi seakan-akan dekne ra sinau oleh ku alim, mergo bae wis alim. Seakan-akan dekne dadi wali wis bae wis wali, ora usah riyadhah misalnya. Paham ya? Cari Imam Ghazali iku marekno, putu sing ngono iku marekno wis sembuhkan. Ya, ambek contoh jusmani. Ya mau ngomongi. Misale kaya Bagus Afif lah, nek Bagus hafal Quran. Terus dekne misale dhisik GR hafal Quran tapi ora usah hafal lo. Oke, mungkin dalam hal maknawi muridnya cek kultus. Tapi dalam hal fisik dhisik bapakmu wis mangan, ki ora usah. Masuk mikir kuat semuanya. Ini aku sapi bener semua dok Rene. Apa ya Rene itu ditakok bapak. Untuk piro anakku. Jadi bapak, aku paling susah tamani abe ku sapi. Amin takok anak itu piro. Jadi ini anak kiai ora enak kan. Mergo bapake takok. Enak dhe anake wong awam, bapake ora tau takok. Mau takok anake isih urip ta ora.
Ana kiai misale mondok ning kitab ngono, sepundi mau semuin pun lancar, repot kabeh. Narak ana kiai kan penak. Mun lami bah mondok kersane waksul. Bali mbora sampe. Sengal ngelo wong wae ana kiai mondok sengal ngelo. Men takok anu. Aku ora kaku ati ulang dhewe. Cangkeman apa? Jadi artinya gini, setelah ada Dorbul Amsal fisik tadi, Gus-gus itu kan terus gampang tobat. Iya ya. Nah aku iso dadi wali padahal ora tau wiridan, iso hafid ora tau ngapal, iso alim ora tau ngapal alfiyah. Kok koyo GR wali ku piye? Aku nyatane nek ora mangan yo lesu. Padahal mbahku wis mangan. Menjadi Imam Ghazali dan itu diikuti Said Abdul Al-Haddad ketika beliau ngendikan ya orang itu harus ngamal sendiri. Nah ini kan contoh, ketika maknawi orang itu gampang salah, tapi ketika dicontohkan fisik orang taslim, apa? Kayak tadi, misalnya orang hafid senengannya kedunyan, diloroi ngamuk. Quran gua akhirat, kedunyan ngamuk. Gue gak seneng Quran. Malah Quran itu ora seneng kowe, kok ancam ra seneng Quran. Misalnya ana kiai medhit gedhinge tanggane, kowe berarti ra seneng warise Nabi, ora seneng kowe kok gawa warise Nabi. Sing diwarisi Nabi ku apane? Nabi sifate lomo, apian. Lah sifate mopo? Geneman kok sing apik. Yang bener ku nek wong gedeng kowe, ora gedeng hafite ku gak gedeng kowe. Nah gedeng kiai kowe kiai wong gedeng yo gedeng kowe ora gedeng kiyaine. Berarti wong iku seneng kiai liya. Nak gedeng kiai tenan asal be kiai yo gedeng niku PKI jenenge. Tapi nak gedeng kowe tok be kiai liya seneng berarti kowe sing masalah. Tugale ngene ana cah elek kriting elek cah wedok terus gedeng cah wedok berarti gedeng wong wedok yo ora iso gedeng kowe nek wong wedok liya yo seneng ngene kok ora iso mikir bocah. Dadi beda apa? Nah, contohnya ning fisik, wong terus gampang taslim. Saiki wong nak dielingno duwe sifat hasud mangkel. Saiki misalnya hasud itu statusnya apa? Ya duruka. Kalau baleni malih, hasud kan statusnya ya duruka. Sekarang hayatun to akrobun statusnya taduruka, membahayakan kamu. Kenapa kalau diingatkan fi jasatika ada akrob, ada hayah kamu ridho, mergo ya duruka fi jasatika. Tapi diingatkan sing ya duruka fi akhiratika kowe gak rindu. Tapi dengan contoh itu kan terus iya ya. Alhamdulillah itu ana sing ngelingno wong romati sifat hasudku tak ilangi. Sifat materialistik tuh tak ilangi. Nah ini pentingnya, mulane Allah gak ada adat ngendikan Imam Ghazali watilkal amsalun nadribuha linnas. Dadi Allah piyambak semis karuan dat paling pinter iku wae nak nyontokno, nak nerangno ning manusa nganggo media napa? Amsal. Nggih nganggo media napa? Amsal. Saiki wong ku kadang-kadang ra iso nerangno mergo gak punya kecakapan apa? Amsal. Ya, nek nerangno mulane kula suwun wis pokoke di antara ciri khas umat Kanjeng Nabi itu kemampuan menerangkan. Mergo Nabi sifatnya sidik, tablek, amanah fatona. Nabi itu punya kecerdasan menerangkan. Masyhur ning gone riwayat-riwayat. Kula sering cerita bolak-balik. Orang-orang kafir itu Tuhannya banyak. Karena logika yang dipakai urusan kita ini banyak. Kalau Tuhan satu tidak cukup, mengurusannya banyak kok penyelesaiannya hanya satu. Ya sudah begitu tertanam. Makanya mereka ketika ada Nabi ngajak tauhid kata mereka aja alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un aujab. Ini aneh. Urusan banyak kok Tuhannya. Terus Nabi datang menjelaskan. Kalau kamu punya Tuhan banyak, punya majikan banyak. Nabi bikin tamsil kalau kamu punya majikan banyak, seleranya beda-beda, perintahnya beda-beda. Kamu buruhnya, kamu bingung nggak dengan perintah yang banyak? Wah ya bingung. Lah saiki nak pangeran iku atasanem terus akeh kongkonane beda-beda ki bingung to ora? Ya bingung mat. Ya nek ono sitok emat sitok. Itu amsal apa? Amsal. Lah itu disebut dorobawahu matalar rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Allah membuat satu perumpamaan, satu pembantu yang punya majikan banyak dan satu pembantu sing salamal lirajul hanya punya satu majikan. Enak mana? Enak yang punya satu majikan. Cara nurut ya nurut wong sitok, selerane ya tunggal perintahnya. Coba kalau punya majikan banyak. Mulane bab toreko iku apike mursyid iku sitok. Mergo ning keyakinane toreko iku
sebagaimana Tuhan satu, mursyid yo sitok wae. Mergo nek mursyid kakean yo bingung. Sing sitok muni kudu ngene, sitok muni kudu ngene. Penting dalail. Sebetulnya penting dalail. Sing sitok rada fikih, gak penting dalail, penting ikhlas. Sing sitok kiai ini rada kedua, penting duwe duit ayam. Kena mursyid sing rada aras-arasan, sementing urip ngenteni mati, tenang ae. Kiai ini papat, papane? Papat betul-betul. Yo bingung murid iki manut sing ndi. Wis kedonyan milih sing mau cocok sing ketiga mau. Jadi itu pangeran itu, terus pangeran mawon, sing pangeran itu sering dorong bawa masalah. Kadzalika dribu wahul amsal. Ini la Ihya itu kitab yang paling punya kecakapan untuk membuat amsal. Itu Ihya. Jadi beliau sebetulnya ilmunya itu ya umum, artinya umum itu ya pasti pernah dikatakan ulama sebelumnya. Karena syaratnya ilmu kan harus mutawatir, harus ada apa reng-rengannya. Karena yang dikatakan orang salaf kan ittiba'uman qablahu, jadi harus apa? Ikut kodaman bikodamin, apa kodaman bikodamin. Makanya di antara kalimatnya Imam Bukhari kan ulama zaman itu mimpi melihat Rasulullah jalan dan setiap bekas kodamnya Rasulullah itu diinjak oleh Imam Bukhari. Berarti beliau mengikuti Nabi itu persis kodaman bikodamin. Jadi kalau dalam tradisi ulama justru ikut itu baik. Makanya kamu gaman pernah mengatakan Simtud Duror itu ikut tiba. Ya memang orang soleh itu mesti kembar. Mbok enggak lihat tiba pun pasti teksnya akan mirip, akan sama. Paham ya? Misalnya takrib itu mirip kitab Minhajul Thalibin, ya memang harus mirip. Semua orang soleh itu mirip. Kalau sering ke sapi diswani tiyang pengagum Badim Yati Badi Galang, pengagum orang alim di Jawa Timur. Karena dia melihat baca kitab saya itu sama. Ya mesti wong kadung alim yang maca Doroba Zaitun Amron. Nah misalnya ono wong aneh-aneh Doroba Zaitun Amron ya malah wong bingung. Kowe kok goblok ngono mesti podo. Kowe kok tekan dani kan. Kok malah. Nah, orang kampus kan gak anu tuh membebek mengekor bocah ora apa iki urusan ilmu salah pada-pada. Paham? Mesti konseso. Jadi saya Abdul Haddad mesti mirip Imam Ghazali, mesti kembar. Kok malah podo, malah beda, malah aneh. Aneh kok. Wah ini, nang kampus kan ora kok. Gawe apa? Skripsi. Kok ana padanane kok malah tolak lu kepiye toh. Barang aku kudu diikuti iki malah. Tak jare kancaku nak tes sinau ning kelas jare gurune. Terus kok ngrepeh. Jare kon sinau terus, Pak. Iki ra ngerpe, Pak, sinau ning kelas. Jare ra ngerpe, jare sinau. Gurune bingung. Iki sing waras sapa? Jare ngerpe ra gelem jare. Ya Allah buat duri. Saya